Yuk pada kabare, teng mriki admin pada ngelanjutakan anime Chainsaw Man episode 8 yang pasti kalian tunggu-tunggu. Bagi kalian yang menunggu SPX Family, sorry rek, kena copyright. Ya selalu dah, kenapa copyrightnya belakangan gitu. Mangkelin nih Mbah YouTube nih, kenapa gitu loh. Dan gak usah lama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Sorry rek, pilek cuy. Di awal scene, kita diperlihatkan kejadian sebelumnya di saat Himeno membawa Denji ke rumahnya. Di waktu itu, Himeno sedang mabuk berat, makanya dia tak sadar sedang melakukan hal yang tidak senonoh. Dan bisa kalian lihat sendiri apa yang dilakukan Himeno. クラクラする。私が連れてきたんだっけ。しちゃう? Ya, pada akhirnya Denji malah diajak untuk bercocok tanam, sehingga baju Denji mulai dilepas. Lalu ketika Himeno melepas bagian bawah, Himeno menemukan permen bulat. Lalu kita dibawa flashback ke tempat permen itu berasal, yaitu dari Makimasan. Waktu itu Makimasan mengajak Denji keluar untuk mencari udara segar, sekaligus membelikannya obat mabuk. Lalu Denji curhat kalau dia trauma dengan ciuman pertamanya, yang membuatnya setiap kali mendapatkan ciuman dari wanita, pasti ciumannya mengingatkannya dengan rasa muntahan. Kemudian Makimasan menyuruhnya untuk membuka mulut, sebab Makimasan akan memberikannya permen yang sudah dia emut. Makimasan bilang, ya meskipun ciuman pertamanya rasanya muntah, tapi dengan ini mungkin Denji akan merasakan banyak rasa baru, sampai-sampai tak sempat mengingat rasa muntahan itu. Dan itulah ciuman tak langsung pertama Denji, yang rasanya rasa permen. Sehingga karena permen itu, Denji pun tak mau bercocok tanam dengan Himeno. Hahaha, nungguin ya. Sebab Denji ingin melakukan hal itu pertama kalinya dengan Makimasan. Singkat cerita, pagi harinya di balkon mereka berdua saling mengobrol dan saling curhat. Lalu Himeno melakukan aliansi dengan Denji, yaitu Himeno akan membantunya untuk mendekati Makimasan, dan sebaliknya Denji juga membantunya untuk mendekati Aki-kun. Sehingga Denji pun menyetujui aliansi tersebut, sehingga hubungan mereka berdua sekarang bukan junior dan senior lagi, melainkan sudah menjadi teman kolega. Himeno juga menawari Denji untuk sering-sering mampir ke rumahnya untuk sarapan, sekalian mengajak mereka juga. Namun ketenangan mereka berakhir pada hari itu. Scene berpindah di kereta. Makimasan melakukan perjalanan menuju ke Kyoto untuk menemui para atasan. Lalu ketika masuk terowongan, tiba-tiba ya, Makimasan dan rekannya pun dibunuh oleh 4 orang di belakang dan di depan mereka. Tak hanya Makimasan, semua Devil Hunter juga mengalami kejadian tersebut. Saat di restoran, mereka berempat makan bersama. Terlihat suasana kota sangat damai, namun entah kenapa banyak sekali orang yang membawa pistol yang bertujuan untuk membunuh Devil Hunter. Termasuk si Beban dan Arai ini. Mereka berdua dibunuh oleh si nenek. Beralih di restoran, mereka berempat mendengar suara tembakan tersebut. Namun mereka menghiraukannya, sebab mereka menganggap itu hanya festival biasa. Namun di saat mereka enak-enaknya makan, di samping mereka ada pria yang mengomentari ramen. Lalu pria tersebut menceritakan masa kecilnya yang sering dibawa oleh kakeknya ke restoran mewah. Bukan tempat seperti ini. Ya sebab kakeknya seorang yakuza. Ya jika mereka menyebut kakeknya seorang penjahat, benar juga. Sebab kakeknya hanya membunuh wanita dan anak-anak saja. Namun kakeknya sering membelikannya apapun dengan menggunakan uang narkoba. Kakeknya adalah orang baik yang dicintai oleh semua orang, kata pria tersebut. Lalu dia menunjukkan foto kakeknya ke Denji dan bilang iblis senjata api menginginkan jantung Denji. Dan tiba-tiba
Denji dan Himeno tertembak di bagian kepalanya. Dan untungnya Power dan Aki bisa melumpuhkan orang tersebut dengan Iblis Kon. Namun Iblis Kon bilang bahwa orang yang dia masukkan ke dalam mulutnya bukan orang biasa. Dan tiba-tiba pria tersebut berubah menjadi iblis pedang sehingga Aki harus melawannya. Tapi sebelum dia melawannya, Aki menyuruh Power untuk menyembuhkan Himeno dengan kekuatan darahnya. Lalu Aki pun mulai melawan iblis pedang tersebut. Terjadilah pertarungan sengit di sana, di mana Aki menggunakan katananya. Terlihat katananya Aki sangat overpower. Namun katananya hanya bisa digunakan 3 kali. Dan ketika sudah mencapai batasan, katananya mulai meremas iblis tersebut. Sehingga iblis pun dimusnahkan dengan mudah. Ya, meskipun sudah mengalahkan iblis pedang, Himeno dan Denji belum terselamatkan. Dan tiba-tiba muncul wanita misterius. Dan lebih anehnya lagi, ketika wanita itu mendekati iblis pedang, tiba-tiba iblis pedang bangkit kembali. Lah, kok iso? Karena sudah bangkit, iblis pun mulai menyerang Aki. Namun gerakannya sekarang menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Sampai-sampai Aki dan Power tidak bisa melihat gerakannya. Di belakang, Himeno yang melihat Aki akan dibunuh pun tak tinggal diam. Namun iblis ghostnya tidak mau melawan wanita tersebut sebab wanitanya di depan mereka terlalu overpower. Namun ketika melihat kondisinya yang sudah muntah darah, artinya hidupnya sudah tidak lama lagi, Himeno pun membulatkan tekadnya untuk membuat aliansi ke iblis untuk menyerahkan seluruh kekuatannya. Sebagai gantinya, si iblis boleh mengambil apapun darinya, sehingga si iblis pun menyanggupi. Dan Himeno melakukan hal ini demi menyelamatkan Aki, sebab dia memiliki potensi untuk mengalahkan Gun Devil sekaligus menjadi penerusnya. Kemudian akibat aliansi tersebut, anggota tubuh Himeno mulai menghilang satu persatu. Dan inilah waktu yang tepat untuk membunuh si iblis. Namun wanita polos itu mengeluarkan ular iblisnya. Dan ya, Devil Ghost pun dimusnahkan dengan sekali gigit. Selain itu, Himeno juga menghilang dari peradaban. Dan episode kali ini pun bersambung. Aduh.